Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi sederhana Pearson dengan bantuan SPSS 25. Sebelum kita memulai tutorial kita akan memahami dulu apa itu konsep korelasi sederhana dengan Pearson. Ternyata, pengujian korelasi merupakan suatu teknik statistik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, baik itu 2 variabel, 3 ataupun lebih. Sebetulnya dalam analisis korelasi tidak ada istilah variabel independen atau variabel dependen atau antara variabel X dengan variabel Y. Karena dalam hubungan korelasi itu artinya bermakna sama. Hanya saja penamaan tersebut dilakukan sebagai alat bantu untuk lebih memahami analisis korelasi ini. Nah, syarat-syarat yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan analisis korelasi adalah pertama, penggunaan analisis korelasi ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Yang kedua, data yang diolah itu sudah harus berskala rasio atau interval. Kemudian yang ketiga, data juga harus berdistribusi normal. Dan yang keempat, adanya hubungan linier antar variabel. Kemudian, hubungan antara dua variabel biasanya disebut dengan koefisien korelasi dan dilambangkan dengan simbol R. Nilai koefisien R akan selalu berada di antara min 1 dan 1, sehingga selalu berada di rentang, di range min 1 lebih kecil atau sama dengan R dan R lebih kecil atau sama dengan 1. Ini artinya paling kecil nilainya adalah min 1 dan paling besar nilainya adalah 1. Dengan ketentuan jika hasil menunjukkan negatif artinya arah berlawanan dan jika menunjukkan positif artinya korelasi searah. Di sini kita juga harus mengetahui pola hubungan karena dalam korelasi itu ada hubungan positif, ada hubungan negatif, bahkan ada nol. Di sini jika korelasinya positif, artinya jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan ikut turun juga. Tetapi jika korelasinya negatif, itu kebalikannya. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Dan jika variabel X mengalami penurunan, maka nilai variabel Y akan naik. Yang ketiga, jika korelasinya 0. Nilai koefisien korelasi mendekati 0 berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau bahkan mungkin tidak berkorelasi sama sekali. Nah, itu pola hubungannya. Nah, di sini kita akan coba nanti menganalisis dua variabel antara variabel intensitas makan dengan kantuk. Data yang diambil 30 orang sampel. Di sini X-nya makan, Y-nya kantuk. Sebanyak 30 orang. Nanti sudah saya sajikan di Excel dan kita akan pindahkan untuk dianalisis dengan menggunakan SPSS. Kita lanjut dulu ya, sebelum kita membahas yang 30 ini, menganalisis ini, kita harus ketahui dulu langkah-langkahnya bagaimana. Pertama, langkah yang harus ditentukan adalah menentukan hipotesis. Di sini kita tetapkan bahwa hipotesis 0 itu tidak ada hubungan signifikan antara makan dengan kantuk. Kemudian HA atau hipotesis alternatif itu ada hubungan yang signifikan antara makan dengan kantuk. Langkah kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi atau alfa 5%, artinya jika pengambilan keputusan untuk menolak hipotesa yang benar, resiko salahnya paling banyak itu 5%. Atau dengan kata lain, alfa 5% itu artinya jika ada kesalahan dalam penelitian ini, maka kesalahannya 5% dan tingkat kepercayaannya 95%.
Signifikansi 5% ini atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Ada yang 1% atau 10%. Nah, di sini kita tetapkan 5% saja. Kemudian, uji yang dilakukan dalam analisis sekarang ini, kita akan melakukan pengujian dua sisi karena untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, bukan untuk mengetahui lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau lebih besar atau lebih kecil itu biasanya menggunakan pengujian satu sisi. Langkah ketiga, kita akan menentukan kriteria pengujian. Di sini dengan dua cara. Pertama, melihat nilai signifikansi. Yang kedua, melihat nilai R hitung. Di sini menentukan nilai signifikansi, H0 akan diterima jika signifikansi nanti hasil dari perhitungan SPSS itu ternyata lebih besar dengan 0,05. Artinya tidak ada hubungan. Dan itu HA ditolak. Kemudian H0 ditolak atau HA diterima jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya ini ada hubungan. Jika belum puas dengan perhitungan signifikansi atau signifikansinya sama dengan 0,05, maka kita bisa lanjutkan dengan melihat nilai R hitung. Nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka itu artinya ada korelasi. Jika nilai hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka tidak ada korelasi. Nanti melihat R tabel ini adalah di tabel yang sudah ditentukan oleh para ahli. Nah, kemudian langkah keempat, kita akan membandingkan signifikansi dan R sebagai dasar keputusan. Membandingkan antara hasil yang dihitung dengan SPSS dengan kriteria yang sudah ditentukan di poin ketiga tadi. Kemudian barulah langkah kelima itu mengambil atau memutuskan kesimpulan. Nah, di sini kita akan lihat dulu dibuka di Excel. Di sini data yang sudah saya sediakan, yakni X dan Y sebanyak 30. Dan kini akan di-copy, kemudian dipaste di SPSS. Kita buka SPSS-nya. Kita akan paste di sini. Kemudian di sini ada data view sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah variable view. Kita klik variable view dan kita ganti namanya di sini. Yang pertama menjadi X dan yang kedua menjadi Y. Itu artinya adalah variable X dan variable Y. Kemudian di label ini kita akan tulis makan. Kemudian di Y kita akan tulis kantuk. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, kita akan coba analisa dengan menggunakan korelasi sederhana Pearson. Klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Kita sorot variabel X dan Y ini, sorot dan pindahkan menggunakan tanda panah yang ada di sebelahnya ke kolom yang sebelah kanan. Pastikan di sini korelasinya Pearson dan two-tailed. Setelah pasti terchecklist semua ini, baru kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, hasilnya ini bahwa dengan N30, tadi di sini sudah ada N-nya 30 yang ini, N-nya 30, ini 30, menghasilkan signifikansi 0,000. Dan korelasinya itu 0,649. Kita akan copy ini, masukin ke slide presentasi, kemudian nanti kita akan interpretasi. Di sini copy dan kita akan masuk ke presentasi lagi. Kita lihat di sini. Ini tadi yang terakhir. Nah, ini. Di sini setelah kita paste, copy, kita terlihat di sini bahwa makan terhadap kantuk. Di sini makan terhadap kantuk itu korelasinya itu 0,649. Dan signifikansinya adalah 0,000.
0,000 ini itu lebih kecil daripada 0,05 yang tadi kita tetapkan itu. Nah, jadi di sini nilai signifikansi 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya, sesuaikan dengan tadi yang langkah ketiga itu. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa ada hubungan signifikan antara makan dengan kantuk. Kita juga lihat di sini. Di sini itu tidak ada angka negatif. Artinya ini positif. Karena koefisien korelasi bernilai positif, maka berarti makan berhubungan positif dan signifikan terhadap kantuk. Gitu. Bagaimana jika korelasi pas di angka 0,05? Nah, kita lihat di R-nya. Nah, kita lihat nih. Ataupun jika kurang puas kita bisa langsung lihat di R tabelnya. Di sini kita lihat R hitung. R hitung adalah R yang sudah dihitung oleh SPSS. Di sini adalah 0,649. 0,649. Dan R tabelnya untuk N30, ini N-nya 30, itu adalah 0,361. Ini dari mana? Ini kita bisa lihat dari R tabel. R tabel dapatnya dari mana? R tabel bisa di-download via internet. Itu banyak. Dan ini sudah ditetapkan oleh para ahli. Ternyata di sini R hitung lebih besar dari R tabel. Kembalikan ke kriteria sebelumnya tadi di langkah yang ketiga, bahwa jika R hitung lebih besar dari R tabel, artinya bahwa ada hubungan signifikan antara makan dengan kantuk. Baik itu lihat signifikansi yang ini, ataupun kita lihat R dengan yang ini, itu dua-duanya menunjukkan bahwa ada hubungan antara makan dengan kantuk. Nah, sekarang kita lihat, apakah itu hubungannya kuat, lemah, sedang, atau sempurna? Nah, kita lihat di kriterianya kembali. Nah, tapi sebelum itu, kita lihat dulu R tabel. Cara menentukan R tabel, ini saya sudah download nih. Distribusi nilai R tabel dengan signifikansi 5% dan 1%. Nah, tadi kita menggunakan 5%. Dengan N, jumlahnya N tadi itu, ini N-nya adalah 30 ya. Jadi di sini N-nya 30 menggunakan taraf signifikansinya 5%. Jadi jatuh di 0,361. Nah, di sini. Jadi R tabelnya adalah 0,361. Ini lebih kecil daripada R hitung. Gitu. Selanjutnya, nah ini kriteria hubungannya. Jika nilai R korelasinya itu adalah 0, jika R-nya adalah 0, maka tidak ada korelasi. Jika 0 sampai 0,5, korelasi lemah. Jika 0,5 sampai 8, korelasi sedang. Dan jika 8 sampai 1, korelasi kuat. Dan 1 adalah korelasi sempurna. Tadi jika dilihat dari hasil SPSS tadi, ini korelasinya adalah 0,649. Itu artinya ada di daerah sini. Ada di daerah yang sedang. Berarti makan itu punya korelasi yang sedang, positif dan signifikan terhadap kantuk gitu. Di sini kesimpulannya adalah ada hubungan positif signifikan antara makan dengan kantuk dengan korelasi hubungan sedang. Semakin tinggi intensitas makan seseorang, maka semakin tinggi pula rasa kantuknya. Maka agar tidak kantuk, jangan terlalu banyak makan. Berpuasa itu lebih baik. Seperti itu. Ini adalah korelasi sederhana dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.